Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sabba rajulan indahu faja'alal masbuba yaqulu alaikas salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama inna malakam bainakuma yadhubbun anka kullama syatamaka hadha qala lahu bal anta wa anta ahakkum bi wa idza qulta lahu wa alaikas salam qala la bal alaika wa anta ahakkum bi. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama dua macam nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 sampai 76, insyaallah surat ini dan di ayat-ayat ini akan kita kaji menjadi beberapa bagian gitu ya. Di ayat 63 sampai 76 ini Allah memberitahu kita tentang ciri-ciri ibadur rahman ya. Ibadur rahman itu kalau kita artikan secara bebas yaitu hamba dari Tuhan yang Maha Penyayang. Hamba dari Allah, dari Tuhan yang Maha Penyayang, atau kalau kita singkat saja, hambanya Allah ya. Karena Allah itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang, atau di Al-Quran di ayat ini disebut ibadur rahman. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi kita kalau kita itu ingin disebut sebagai ibadur rahman, yaitu hambanya Allah. Dan ada beberapa hal yang akan diperoleh nanti oleh seorang ibadur rahman. Maka yang pertama, ciri-ciri yang pertama atau karakter yang pertama yang harus kita miliki yaitu rendah hati. Rendah hati. Di Quran surat 25 ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi haunan. Dan ibadur rahman itu dan hambanya Allah itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Jadi maksudnya apa? Orang yang ada di atas bumi dengan rendah hati. Maksudnya berjalan itu bersosial gitu, dengan masyarakat, dengan apa saja, bahkan dengan hewan sekalipun atau dengan tumbuhan, dia akan sopan santun, dia rendah hati gitu. Jadi itu ciri-ciri yang pertama. Kalau di dalam tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Hamka, bahwa rendah hati itu berarti orang itu sikapnya tawadhu ya, tenang, tidak congkak, tidak sombong, namun tidak seperti orang sakit ya, katanya Hamka, tidak orang seperti orang sakit yang kelenu seperti itu. Tetap fisiknya tegak itu, fisiknya tegak. Jadi yang tawadhu itu hatinya, bukan fisiknya.
Fisiknya tetap seperti sehat, seperti tegap, walaupun sudah tua pun seperti kelihatan tegap. Menunjukkan apa? Dia tidak ringkih, dia tidak ringkih. Tapi hatinya yang tawadhu, tenang, tidak congkak, tidak sombong, dan sifat-sifat lain yang rendah hati, ya. Sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang kedua itu adalah membalas perkataan orang yang jahil dengan kalimat yang mengandung keselamatan. Jadi kalau kita dijahili orang dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas misalnya, maka kita tidak membalas dengan sesuatu yang tidak pantas juga, tapi kita balas dengan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Itu ciri-ciri ibadur rahman yang kedua. Di lanjutan Quran surat 25 ayat 63 ini Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan ucapan yang tidak pantas, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi jika ada orang bodoh atau orang jahil mengumpat mereka dengan ucapan yang buruk, mereka tidak membalas, tapi malah mereka memaafkan, bahkan mendoakan sesuatu kebaikan. Itu adalah ciri-ciri dari ibadur rahman yang kedua. Jadi walaupun kalau kita ini sebagai seorang ibadur rahman, hamba Allah, hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih, maka apa? Maka kita itu walaupun dihina orang, walaupun dijahili orang, walaupun dikata-katai orang dengan sesuatu yang tidak baik, maka kita tidak membalas. Bahkan kita memaafkan mereka, dan kita mendoakan mereka dengan sesuatu yang baik. Itu memang sulit, ya, memang sulit untuk bisa menjadi hambanya Allah, untuk bisa menjadi hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Maha Penyayang. Jadi memang agak sulit, tapi mari kita upayakan, ya. Mari kita upayakan. Jadi yang kedua tadi saya ulang, tidak membalas walaupun dihina oleh orang. Bahkan apa? Dia memaafkan dan mendoakan yang baik-baik. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Mukrin yang saya baca pada pembuka tadi, saya baca artinya, ada seorang yang mencaci orang lain di dekat Nabi. Jadi di dekat Nabi itu ada seorang duduk lalu dicaci oleh orang lain. Yang dicaci berkata, semoga keselamatan kepadamu. Nah ini berarti ibadur rahman, ya toh? Ibadur rahman. Nah, ada orang yang duduk di dekat Nabi dicaci orang. Yang dicaci tadi langsung menjawab, semoga keselamatan kepadamu. Nah, jadi cacian orang dibalas dengan doa yang baik. Maka Nabi bersabda, malaikat yang ada di sekitarmu membelamu, ya. Jadi rupanya di sekitar Nabi dan orang yang dicaci ini itu ada para malaikat. Dan Nabi tahu kalau di situ ada malaikat dan membela orang yang dicaci tadi karena tidak membalas. Kemudian yang dicaci berdoa karena tadi itu mendengar apa yang disampaikan Nabi, bahwa malaikat kalau dia dicaci orang tidak membalas, ternyata dibela oleh malaikat, diberitahu oleh Nabi. Maka orang yang dicaci malah berdoa, ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Nah, dia berdoa lebih bagus lagi, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Mu di sini adalah orang yang mencaci. Jadi luar biasa orang ini. Dicaci malah mendoakan yang baik-baik. 2 kali dia mendoakannya, semoga keselamatan kepadamu. Terus yang kedua doanya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. 2 kali dia berdoa keselamatan. Maka Nabi bersabda, malaikat berkata kepada yang dicaci. Jadi sekarang karena malaikat tadi dikatakan membela,
Maka menurut Nabi, malaikat itu tadi berkata kepada orang yang dicaci, bukan kepadamu keselamatan itu, tapi keselamatan semata bagi orang yang dicaci. Jadi malah orang yang dicaci tidak membalas tadi dan mendoakan dengan sesuatu yang baik, suatu keselamatan, bahkan didoakan oleh malaikat agar yang dicaci itu mendapatkan keselamatan. Bukan untuk yang mencaci, bukan untuk yang mencaci. Oleh karena itu, mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tiru akhlak yang seperti ini agar kita layak disebut sebagai ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman yang ketiga, ini insya Allah sudah terbiasa kita lakukan, tapi dengan mengetahui hal ini, semoga kita bisa lebih rajin, semoga kita bisa lebih istiqomah ya. Yaitu ciri-ciri ibadur rahman yang ketiga itu adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail. Jadi bangun di waktu malam untuk beribadah, untuk beribadah. Nabi itu biasanya setelah sholat Isya, beliau itu kalau tidak ada urusan agama, tidak ada urusan negara, maka Nabi langsung masuk ke rumah, bercengkerama dengan keluarga, berbicara dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga, bernasehati keluarga, atau sekedar guyon dengan keluarga. Setelah itu Nabi tidur. Nanti malam sekitar jam 12, setengah 1 itu Nabi sudah bangun untuk apa? Untuk tahajud. Nah, yang kalau kita tidak sekuat Nabi, belum bisa bangun setengah 1 seperti itu, kita barangkali bisa bangun jam 2, setengah 3 atau jam 3 gitu ya. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, untuk qiyamul lail. Di Al-Qur'an surat 25 ayat 64 ya, ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Jadi Allah berfirman, ibadur rahman itu adalah orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Untuk apa sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka? Kita tahajud. Tahajud itu minimal 2 rakaat atau 4 rakaat kalau lebih kuat. Atau kalau waktunya ada 8 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Maksimal 8 rakaat. 2 kali salam. 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali maksimal. Minimal 1 kali 2 rakaat salam. Mari kita upayakan, kita berusaha untuk tahajud minimal 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat. Dan kita istiqomahi sampai meninggal. Kita berusaha keras ya. Kecuali kita sedang sakit keras, sakit yang tidak bisa bangun lagi, maksud saya harus istirahat total, atau sedang musafir sehingga payah sekali, baru kita barangkali bisa meninggalkan. Dan insya Allah di saat meninggalkan seperti itu, kalau kita istiqomah sholat malam, insya Allah mencatat kita sebagai orang yang tetap qiyamul lail. Lalu untuk apa lagi qiyamul lail? Untuk witir, sholat witir minimal 1 rakaat, minimal ya, atau 3 rakaat. Kalau dilakukan 3 rakaat berarti langsung tahiyat akhir ya, tidak pakai tahiyat awal, langsung 3 rakaat, tidak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Jadi salam, langsung salam gitu ya, di rakaat ketiga, atau 1 rakaat saja, minimal 1 rakaat ya. Lalu untuk apa lagi kita qiyamul lail? Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk keperluan-keperluan kita, untuk keperluan-keperluan rumah tangga kita, untuk keperluan-keperluan tetangga kita, anak-anak kita, majelis taklim, anggota majelis taklim, atau apa, jamaah masjid dan lain sebagainya. Kita berdoa, kita berdoa. Lalu untuk apa lagi? Kita beristighfar, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah itu Maha Pengampun, maka kita harus minta ampun. Kita minta ampun minimal 70 kali ya. Karena apa? Karena Nabi minta ampun itu minimal 70 kali. Lalu atau 100 kali, karena hadisnya 70 atau 100 kali.
baca Al-Quran dengan tartil, itu perintahnya ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita amalkan untuk qiyamul lail itu, yaitu tahajud, witir, berdoa, lalu istighfar, lalu baca Al-Quran dengan tartil. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang keempat kita sambung di edisi yang akan datang. Jadi untuk kali ini cukup 3 itu dulu. Setelah tahu 3 ini langsung kita Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita langsung berusaha untuk mengamalkannya. Agar apa? Agar kita pantas disebut sebagai hambanya Allah. Agar kita pantas disebut sebagai ibadur rahman. Yaitu ciri-cirinya adalah 1, rendah hati. Yang kedua, membalas perkataan orang jahil dengan ucapan keselamatan, dengan doa-doa yang baik. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail untuk tahajud, witir, berdoa, lalu istighfar minimal 70 kali, lalu baca Quran dengan tartil. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik itu semuanya dari Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.